gerakan tambahan. Kasih tahu, bolehnya itu. Gitu. Manusia bikin gerakan tambahan, maka pertama yang hilang adalah citra Allah kembali kepada Allah. Karena Allah itu kudus, Allah itu tidak dosa. Waktu manusia belajar ilmu baru itu, citra Allah kembali ke Allah, maka manusia kembali ke Tuhan. Yang kedua, dosa itu dia buat ruah, nefas, roh Allah yang ada dalam diri manusia kembali kepada Allah. Yang ketiga, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mulai belajar ilmu baru, gerakan yang tadi saya bilang, gerakan tambahan. Waktu manusia mulai itu, manusia kehilangan jalan menuju kepada keselamatan. 3 poin ini, itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah untuk kembalikan wajah Allah dalam diri kita, untuk efektifkan roh dalam hati manusia, untuk mengembalikan manusia kepada jalan keselamatan. Tidak bisa nabi, tidak bisa seorang nabi, dan tidak bisa oleh rasul juga, hanya oleh musik. Anak Allah, Yesus namanya. Yang bisa mengembalikan manusia kepada mula-mula manusia hanya oleh anak Allah. Itulah sebabnya biasa di Natal itu dibuat simbol malam kudus, lampu dimatikan, gelap, dan pasang lilin terang, supaya yang gelap itu berubah menjadi terang. Kita biasa bilang malam kudus. Kenapa dibilang malam kudus? Karena yang lahir di kandang di malam itu adalah Putra Kudus, Anak Allah, inkarnasi Allah yang adalah roh masuk ke dalam daging, ke dalam rahim Maria, lahir di kandang yang hidup. Untuk apa? Mengangkat, memutar pikiran manusia, hati manusia, sampai Yesus bilang, engkau melihat saya, engkau melihat Bapa. Engkau mendengar saya, engkau mendengar Bapa. Engkau di dalam saya dalam engkau. Engkau bersama saya ada dalam Bapa. Amin. Hanya Yesus jalan hidupku. Mau cita Yesus selamanya. Mau cita Yesus selamanya. Meskipun badai silih berlari dalam hidupku, lewat cita Yesus selamanya. Melihat Yesus, kita menemukan kembali roh itu. Sampai Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu menolong engkau ingat akan firman, kembali kepada Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalan, aku percaya, amin.
Melihat Yesus melihat Allah. Mendengar Yesus mendengar Allah. Ada di dalam Yesus, Yesus dalam kita, kita bersama Yesus ada dalam Allah. Artinya kita sudah ditebus. Karena itu saking kesel. Kalau kita sudah ada di tahun 2025, itu artinya Anda, saya punya orang-orang tua, terima kasih tadi nyanyi bagus sekali, saya senang. Kita ada di tahun 2025, ini bukan karena gagah, perkasa, hebat, kuatnya kita. Kasih tahu diri kita, mendengar. Mendengar itu. Ada orang yang bahkan hebat sehat, gila sempurna. Ada orang yang fitness, ada orang yang kaya sekali, ada orang yang hebat sekali. Tapi satu detik, Desember 31 pindah ke 2025 1 Januari seleksi ketat. Engkau yang boleh, engkau tidak. Kasih tahu, Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang. Kita ada hanya karena kasih dan anugerah. Kita punya makan mungkin biasa-biasa, hanya lontong, sayur, mungkin ada tahu sedikit, mungkin ada ikan, biasa-biasa. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita masuk tahun 2025? Tuhan punya maksud. Ada motor dong? Ada. Di motor itu ada kaca spion dong. Kenapa dong bikin kaca spion itu kecil? Kenapa dong bikin kaca spion itu kecil? Kaca spion kecil saja. Di mobil juga, di motor juga kaca spion kecil. Kenapa dong tidak bikin yang besar dan ada dalam mobil? Kenapa? Supaya menoleh saja. 2024 kok menoleh saja. Di 2024 mana yang baik? Yang baik kok kasih ke depan. Yang tidak baik, aku melupakan apa yang telah diberikanku dan menyerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jawab siapakah aku ini? Bebeke matamu. Kenapa melupakan Tuhan? Terima kasih. Saya ada hari ini karena Tuhan butuh saya. Amin. Motor itu kalau dia mau supaya balap kencang, dia harus berubah persenan gigi. Kalau kemarin kita bersemangat melayani Tuhan, mencari Tuhan, bekerja, masih malas, masih kendor, masih sungguh-sungguh, berubah persenan, meninggalkan semua yang jelek, mulai dengan yang baru. Terima kasih Tuhan, saya mau mulai melayani Engkau. Pindahkan gigi, kasih naik, semangat tambah naik. Haleluya. Haleluya. Kita ada kata Tuhan perlu kita. Kalau pastor dalam dunia saya sekarang saya ada satu yang lain. Kapan dan dari rencana sebab berdiri atas firman-Nya.
Mantap, amin. Landaskan hidup kita pada Bible. Maka dia akan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Maka besok pagi baru bangun tidur terus. Sistem error. Sungguh mata. Rambut ini tidak ada pohon-pohon, jadi airnya turun banyak. Dulu saya di SMA gabungan itu rambut banyak, tapi waktu berjalan pohon habis. Haleluya. Habis pohon lain orang lebar masih satu. Saya juga ikut menyesuaikan. Kalau membaca merenungkan firman Tuhan, itu Tuhan akan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya punya anak-anak, ada pelajar, ada mahasiswa, mahasiswi ada, angkat-angkat. Ini kamu punya kakak yang ngomong. Saya satu orang yang selesai studi di Filipina, orang nomor 2 se-Asia selesai 2. Saya tidak fasih bahasa Inggris. Saya tidak hebat seperti orang lain, bahasa Inggrisnya hebat, orang juga saja yes no. Tapi kenapa Tuhan bisa buat menjadi orang kedua? Kenapa? Karena saya mengakarkan hidup saya pada Bible. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ini kamu, ini dia, ini orang meminta harus ada kitab suci. Orang mau tanam tanaman subur kitab suci. Orang mau ternaknya subur baca kitab suci. Orang mau sampai jadi rabi baca kitab suci. Firman Tuhan tidak pernah pulang sia-sia. Terus firman hanya firman yang sanggup. Maka mulai besok pagi bangun tidur, kau terlalu sibuk dengan handphone. Bangun tidur terus buka handphone. Kau mau apa? Handphone yang mati kan kau? Kenapa kau prioritaskan handphone? Bangun tidur terus berdoa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Mata belum masih ada kotoran mata, belum sikat gigi, kau sudah panggil Tuhan buat Tuhan bilang, anak saya jaga kau mulai dari terbit Matahari. Hari-hari ini dunia lagi berubah. Kita lihat itu di Los Angeles, orang menghujat Tuhan dan Tuhan ambil alih. Karena Tuhan punya firman. Siapa menghujat aku? Siapa yang membenci pengikutku? Ingat Rasul Paulus, dia Saulus, Tuhan proteksi dia, rubah dia. Los Angeles yang kemarin itu karena menghujat Tuhan. Saya punya keluarga, jangan pernah sombong. Amin. Biasa saja. Kita pun orang-orang tua yang hebat, orang pikul pipa besar-besar asal pipa itu yang air di pantai. Itu kita pun orang-orang tua dan saya yang pikul pipa-pipa besar. Saya kalau cerita itu, mereka pikul itu. Di Wamena itu selesai sembahyang, ada rumah yang mau dikasih pindah, semua datang dengan pakaian gereja langsung angkat rumah pindah tempat. Itu siapa? Saya. Aku anak raja.
waktu baca malu film depan pintu gereja, waktu masuk buka pintu di kemudian pintu. Kemudian aku kemudian bilang apa tidak salah, aku pilih bapak. Kita kok masalah kita malu kita sama malu karena Yesus berubah air menjadi malu. Jadi kalau satu peserta di kanan sampai di Papua dengan Eko sendiri. Hati-hati, anak-anak raja, kita punya kemampuan sudah taruh yang besar sekali. Tiang itu, yang ini itu, banyak pastor di atas tanah Papua dari Mekah.